Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd fa inna asdaqal hadiits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah, kaum muslimin wal muslimah rahimakumullah. Pada pertemuan malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Bulughul Maram bab tayammum. Pada pertemuan yang lalu telah kita baca hadis yang ke-139 atau hadis yang keempat di dalam bab tayamum. Hadis yang hadis yang ke-139 yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Ammar bin Yasir adalah menjelaskan tentang sifat tayamum, menjelaskan tentang cara tayamum, di mana di dalam hadis tersebut dibawakan sebuah kisah, yaitu kisah Ammar bin Yasir ketika diutus oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk satu keperluan. Kemudian di tengah perjalanan Ammar bin Yasir terkena hadas besar. Terkena hadas besar, yaitu terkena junub. Karena tidak ada air dan tidak membawa air dan tidak mendapatkan air, maka Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu ketika hendak sholat, beliau bertayamum. Akan tetapi belum tahu bagaimana cara tayamum untuk menghilangkan hadas besar. Cara bertayamum karena terkena janabah dalam keadaan junub, yang pada asalnya adalah harus mandi. Dan tayamum untuk menggantikan mandi, Ammar bin Yasir waktu itu belum tahu. Maka beliau berijtihad dengan berguling-guling di tanah, sebagaimana berguling-gulingnya binatang, sehingga seluruh tubuhnya terkena tanah. Itu ijtihad Ammar bin Yasir karena memang dituntut harus berijtihad karena waktu sholat telah tiba, harus melakukan sholat dan harus bersuci. Kemudian untuk bertanya tidak ada yang ditanya. Kalau harus menunggu ketemu dengan Nabi SAW, maka akan meninggalkan sholat. Ada beberapa waktu salat yang terlewatkan. Karena itu Ammar bin Yasir berijtihad, bertayamum untuk menghilangkan hadas besar sebagai ganti dari mandi dengan cara berguling-guling di tanah agar supaya tubuhnya seluruhnya terkena tanah, terkena debu. Kemudian setelah itu salat. Ketika Ammar bin Yasir pulang, Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam
untuk menceritakan hal tersebut, menceritakan apa yang terjadi dan apa yang dilakukan oleh beliau, oleh Ammar bin Yasir. Maka Nabi SAW ketika itu mengajari Ammar bin Yasir untuk tayamum. Bagaimana cara tayamum yang benar, bagaimana cara tayamum untuk menghilangkan hadas besar. Nabi SAW mengajari Ammar bin Yasir untuk tayamum dengan ucapan dibarengi dengan praktek. Dan Nabi SAW menyatakan, innama yakfika an taqula biyadaika hakadha. Tidak lain cukup bagi kamu untuk kamu melakukan dengan kedua tanganmu seperti ini. Tidak lain cukup bagi kamu untuk kamu melakukan dengan kedua tangan kamu seperti ini. Kemudian Rasulullah praktek. Tsumma daraba biyadayhi al-ardha darbatan wahidatan. Kemudian Nabi menepukkan kedua telapak tangannya ke tanah satu kali tepukan. Tsumma masaha shimal 'alal yamin. Kemudian beliau mengusapkan tangan kiri pada tangan kanan. Wa zahira kaffaihi wa wajhahu, dan beliau mengusap punggung kedua telapak tangannya dan wajahnya. Nah, sehingga di dalam hadis ini Nabi SAW mengajari tayamum kepada Ammar bin Yasir dengan ucapan dibarengi dengan praktek, dengan amalan. Nabi menyatakan tidak lain cukup bagimu untuk kamu berbuat dengan kedua tanganmu seperti ini. Ya. Nabi menepukkan kedua tangannya di tanah. Ya. Kemudian menepukkan kedua tangannya di tanah satu kali, kemudian tangan kiri diusapkan ke tangan kanan. Maksudnya seperti ini untuk mengurangi ketebalan tanah yang menempel di tangan. Ya. Untuk mengurangi ketebalan tanah yang menempel di tangan, Nabi usapkan seperti ini. Kemudian setelah itu beliau mengusap kedua telapak tangannya dan wajahnya. Dalam riwayat yang lain mengusap wajah dan kedua telapak tangannya. Ya. Jadi setelah menepukkan tangan ke tanah, kedua telapak tangan ke tanah seperti ini satu kali, kemudian Nabi usap seperti ini, kemudian beliau usap wajahnya dan telapak tangan, punggung kedua telapak tangan. Ya, yang kiri, telapak tangan kiri mengusap punggung telapak tangan kanan, telapak tangan yang kanan mengusap punggung telapak tangan yang kiri. Ya. Kemudian di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari disebutkan, daraba bikaffaihi al-ardha wa nafakha fihima thumma masaha bihima wajhahu wa kaffaihi. Nabi menepukkan kedua telapak tangannya ke tanah. Kemudian beliau meniup kedua telapak tangannya, kemudian beliau mengusap wajah dan kedua tangannya dengan kedua tangannya. Ini dalam riwayat Al-Bukhari, Nabi menepukkan tangannya ke tanah seperti ini. Kemudian untuk mengurangi ketebalan tanah yang menempel di tangan, ditiup. Kalau tadi diusapkan seperti ini, kemudian dalam riwayat Imam Bukhari ditiup. Ya, ditiup agar supaya ketebalan tanah yang menempel di tangan ini terkurangi. Ya. Kemudian setelah itu baru Nabi usapkan ke wajah, tanpa kemudian menepukkan lagi ke tanah, langsung mengusap punggung telapak tangan masing-masing. Punggung telapak tangan yang kanan diusap dengan telapak tangan yang kiri, punggung telapak tangan yang kiri diusap dengan telapak tangan yang kanan seperti ini. Ya. Jadi Nabi dalam mempraktekkan tayamum adalah yang pertama dengan menepukkan kedua telapak tangan ke tanah seperti ini. Ya. Kemudian untuk mengurangi ketebalan tanah yang menempel di telapak tangan bisa diusap seperti ini, bisa ditiup. Kemudian setelah itu diusapkan ke wajah, kemudian ke tangan, punggung telapak tangan yang kanan mengusap punggung telapak tangan yang kiri mengusap punggung telapak tangan yang kanan. Di dalam menepukkan tangan ke tanah cukup satu kali. Tidak satu kali untuk wajah, kemudian yang kedua untuk tangan. Tapi satu kali tepukan untuk wajah juga untuk tangan.
Ini tayamum yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada Ammar bin Yasir, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam Sahih Bukhari nomor hadis 347 dan 338, diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam Sahih Muslim di nomor hadis 368. Dan kedudukan hadis ini adalah hadis yang sahih yang tidak diragukan kesahihannya. Nah, sehingga hadis ini adalah sebagai dalil tentang masyru'nya tayammum lis-salah. Disyariatkan untuk tayamum, disyariatkan tayamum untuk salat. Disyariatkan tayamum untuk salat. Dan tayamum adalah menggantikan wudu dan juga menggantikan mandi. Tayamum berfungsi untuk menghilangkan hadas kecil juga hadas besar. Dan cara bertayamum untuk menghilangkan hadas kecil sama dengan tayamum untuk menghilangkan hadas besar. Cara bertayamum untuk menggantikan mandi sama dengan tayamum untuk menggantikan wudu. Kemudian hadis ini juga sebagai dalil tentang penjelasan cara tayamum. Penjelasan cara tayamum, yaitu dengan cara menepukan kedua telapak tangan ke tanah 1 kali tepukan, kemudian meniup kedua telapak tangan atau mengusapnya, kemudian mengusap wajah, dan setelah itu mengusap punggung kedua telapak tangan. Tentang masalah meniup kedua telapak tangan atau mengusap kedua telapak tangan setelah ditepukan ke tanah, ini bukan termasuk dari amalan tayamum, apakah itu rukun atau itu wajib, tidak, tetapi itu tergantung keadaan. Ketika tangan ditepukan ke tanah, ternyata yang menempel pada kedua telapak tangan ini debunya tebal, nah ini baru ditipiskan, ya, dengan ditiup atau kemudian diusap. Nah, adapun kalau kedua telapak tangan ditepukan ke tanah, ternyata tanah yang menempel, debu yang menempel di telapak tangan ini sedikit atau tidak tebal, tidak perlu untuk ditiup atau tidak perlu untuk diusap, maka hal itu tidak dilakukan. Sehingga begitu selesai menepukan tangan ke tanah, langsung kemudian mengusap wajah, kemudian mengusap kedua tangan dengan cara seperti yang telah saya jelaskan tadi. Sehingga masalah menipiskan debu yang menempel di tanah atau yang menempel di tangan setelah ditepukan ke tanah, baik dengan diusap maupun dengan ditiup, itu sifatnya adalah boleh, bukan wajib, bukan sunnah, tapi boleh, ya. Boleh ketika diperlukan. Nah, seandainya orang yang bertayamum itu setelah menepukan kedua tangannya ke tanah, kemudian debu yang menempel di tangan itu tebal, dan dia tidak menipiskan atau tidak mengurangi ketebalan tanah yang menempel di tangan, langsung dia usapkan ke wajah kemudian tangan, itu boleh, tidak mengapa. Tapi kalau seandainya dia berkeinginan untuk menipiskan tanah tersebut atau mengurangi ketebalan tanah tersebut atau tanah yang menempel di telapak tangan dengan dia mengusap tangan kanan ke tangan kiri atau dengan meniupnya, itu boleh. Dilakukan boleh, tidak dilakukan boleh. Adapun menepukan kedua telapak tangan ke tanah, kemudian mengusap wajah dan mengusap kedua tangan, itu adalah merupakan keharusan. Itu merupakan rukun dari rukun tayamum, di mana tayamum tidak sah kecuali rukun tersebut terpenuhi. Ya, sekali lagi tentang
menipiskan atau mengurangi ketebalan tanah yang menempel di telapak tangan setelah ditepukan ke tanah dengan ditiup atau diusap, itu sifatnya jaiz, sifatnya boleh, bukan satu keharusan, bukan rukun, bukan wajib, bukan pula sunnah. Ditiup boleh, tidak boleh. Ya. Kemudian tayamum yang seperti ini yang dijelaskan oleh Nabi SAW ini adalah tayamum untuk menghilangkan hadas kecil, juga untuk menghilangkan hadas besar. Sebagai ganti dari wudu, demikian juga sebagai ganti dari mandi, sama saja, tidak ada bedanya. Kemudian hadis ini juga sebagai dalil bahwa tayamum itu adalah darbatun wahidatun takfi lil wajhi wal yadain. Hadis ini sebagai dalil bahwa tayamum itu satu kali tepukan, yaitu menepukkan tangan ke tanah satu kali, cukup untuk mengusap wajah dan mengusap kedua tangan. Mengusap kedua tangan ini adalah batasannya sampai pergelangan tangan, bukan sampai siku-siku. Ya. Yang diusap adalah punggungnya. Cukup punggungnya, punggung telapak tangan kanan diusap dengan perut telapak tangan kiri satu kali. Punggung telapak tangan yang kiri diusap dengan perut telapak tangan kanan. Batasannya sampai pergelangan tangan, mengusapnya satu kali. Ya. Tidak sampai siku-siku. Kemudian di dalam hadis ini Nabi SAW tidak memerintahkan kepada Ammar bin Yasir untuk mengulangi salat. Padahal Ammar bin Yasir itu di dalam bertayamum salah, tidak memenuhi syarat dan rukunnya. Hal ini menunjukkan bahwa orang yang melakukan amalan ibadah dengan cara yang tidak disyariatkan, orang yang melakukan amalan ibadah dengan cara yang tidak disyariatkan, dengan cara yang salah, karena dia tidak tahu, maka dia diberitahu, dia diajari untuk ibadah yang akan datang, untuk ibadah yang berikutnya. Adapun ibadah yang telah dilakukan dengan cara yang salah itu tidak diperintahkan untuk diqadha, tidak diperintahkan untuk diulangi, karena dia orang tersebut melakukannya dalam keadaan tidak tahu. Karena itu Nabi SAW tidak memerintahkan Ammar bin Yasir untuk mengulangi salatnya. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Syekhul Islam rahimahullah. Kemudian di dalam hadis ini Nabi SAW mengajari tayamum dengan ucapan dan dengan perbuatan. Mengajari tayamum dengan ucapan dan dengan perbuatan sekaligus dengan membawakan contoh atau praktek. Dan ini adalah merupakan salah satu bentuk pengajaran yang bagus, karena dengan hal ini apa yang diajarkan, apa yang disampaikan itu adalah menjadi jelas dan mudah untuk difahami dan dipraktekkan. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya, hadis yang ke-141. Wa 'an Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tayammumu darbatani darbatun lil wajhi wa darbatun lil yadaini ilal mirfaqaini. Rawahu ad-Daraqutni wa sahhahu al-a'immatu waqfahu. Dan dari Ibnu Umar, semoga Allah meridai keduanya, berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tayamum itu adalah 2 kali tepukan. 1 tepukan untuk wajah,
dan satu tepukan untuk kedua tangan sampai siku-siku. Rawahu Ad-Daraqutni, hadis ini diriwayatkan oleh Ad-Daraqutni dan disahihkan oleh para ulama, disahihkan oleh para imam tentang mauqufnya hadis ini. Dan dari Ibnu Umar, semoga Allah meridai keduanya, berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tayamum itu adalah 2 kali tepukan. Maksudnya tayamum itu adalah 2 kali menepukan tangan ke tanah. 1 kali tepukan untuk mengusap wajah, 1 kali tepukan lagi untuk mengusap tangan untuk mengusap kedua tangan sampai kedua siku-siku. Hadis ini diriwayatkan oleh Ad-Daraqutni, disahihkan oleh para ulama tentang mauqufnya hadis ini. Disahihkan oleh para ulama tentang mauqufnya hadis ini. Mauquf itu adalah ma usnida ila sahabi min qaulin aw fi'lin aw sifatin aw taqririn. Hadis yang disandarkan kepada sahabat, baik itu ucapan, perbuatan, sifat atau persetujuan dari para sahabat. Hadis ini disahihkan mauqufnya oleh para ulama, artinya ini bukan sabda Nabi. Kalau ini disandarkan kepada Nabi, itu dhaif, lemah. Yang benar bahwa ini adalah ucapan sahabat, mauquf. Hadis ini kalau kita perhatikan, kita pahami, bertentangan dengan hadis tadi yang sudah kita baca. Bertentangan dengan hadis yang sudah kita baca tadi. Hadis yang sebelumnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Ammar bin Yasir menjelaskan bahwa tayamum itu 1 kali tepukan untuk mengusap wajah dan kedua tangan. Tapi dalam hadis ini disebutkan tayamum itu 2 kali tepukan. 1 tepukan untuk mengusap wajah, 1 tepukan yang berikutnya untuk mengusap tangan sampai siku-siku. Bertentangan hadisnya. Tetapi hakikatnya adalah tidak bertentangan. Karena yang satu dipakai, yang satu tidak dipakai. Hadis ini, hadis 141 ini adalah hadis yang dhaif, hadis yang lemah. Bahkan bukan hanya sekedar lemah, tetapi sebagaimana dikatakan oleh Asy-Syaikh Al-Albani di dalam As-Silsilah Ad-Dhaifah di nomor hadis 3427, dikatakan oleh Asy-Syaikh Al-Albani di dalam Silsilah Hadis Ad-Dhaifah di nomor hadis 3427, kata beliau, isnaduhu dhaifun jiddan. Sanadnya hadis ini yaitu rangkaian orang-orang yang meriwayatkan hadis ini adalah sangat lemah. Jadi bukan hanya dhaif, bukan hanya lemah, tapi sangat lemah. Dhaifun jiddan. Kenapa hadis ini dikatakan sangat lemah? Salah satu yang meriwayatkan hadis ini ada yang bernama Ali bin Tibyan. Ali bin Tibyan ini dikatakan oleh Al-Imam Bukhari munkarul hadis. Salah satu yang meriwayatkan hadis ini namanya adalah Ali bin Tibyan. Al-Imam Bukhari sebagai imam ahlul hadis, beliau mengatakan bahwa Ali bin Tibyan adalah munkarul hadis, meriwayatkan hadis yang mungkar, sehingga hadisnya tidak diterima. Hadisnya dhaif dan tingkatan dhaifnya adalah syadidud dha'f, sangat lemah. Dan hadis ini adalah sangat lemah. Hadis lemah saja itu nggak boleh dipakai untuk dasar hukum. Hadis lemah tidak boleh dipakai untuk dasar hukum, untuk dasar satu amalan. Lah hadis ini sangat lemah. Yang meriwayatkan hadis ini salah satu dari Ali bin Tibyan, dikatakan oleh ahlul hadis di antaranya Imam Bukhari menyatakan mungkarul hadis. Bahkan Ibnu Ma'in beliau menyatakan kadzabun khabith. Ali bin Tibyan ini adalah kadzabun khabith, pendusta yang jelek, yang meriwayatkan hadis ini. Karena itu
kita mendapatkan kejelasan bahwa hadis ini hadis yang dhaif, yang sangat lemah, sehingga tidak boleh dan tidak bisa dijadikan dasar hukum. Apalagi kalau kita perhatikan bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari Muslim. Hadis riwayat Bukhari Muslim yang kesahihannya tidak diragukan menjelaskan tentang tayamum, atau Nabi menjelaskan tayamum langsung dengan ucapan dan praktek. Bertentangan dengan hadis ini. Ya. Hadis riwayat Bukhari Muslim kita sudah tahu tidak diragukan tentang kesahihannya. Dan itu datang dari Nabi, marfu' dari Nabi dalam bentuk ucapan dan perbuatan. Sedangkan hadis ini yang diriwayatkan Ad-Darqutni adalah dhaif, hadisnya lemah, bahkan sangat lemah. Bahkan perawinya ada yang pendusta, yang khabith, yang jelek, bahkan mungkarul hadis. Sehingga hadis ini adalah hadis yang tidak bisa dan tidak boleh dijadikan sebagai dasar hukum. Karena itu dalam masalah tayamum yang benar itu adalah yang disebutkan di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, dengan satu kali tepukan untuk mengusap wajah dan tangan sampai pergelangan tangan, satu kali tepukan untuk mengusap wajah dan tangan sampai pergelangan tangan. Memang ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang tayamum itu, apakah disyariatkan dengan satu kali tepukan untuk mengusap wajah dan tangan sampai pergelangan tangan, atau dua kali tepukan, satu kali tepukan untuk mengusap wajah dan satu kali tepukan untuk mengusap tangan sampai siku-siku. Ini memang ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Sebagian para ulama seperti Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Syafi'i dan yang lainnya, Imam Malik menyatakan tayamum itu adalah dua kali tepukan, satu kali tepukan untuk mengusap wajah dan satu kali tepukan lagi untuk mengusap tangan sampai siku-siku. Dengan dasar hadis ini tadi yang sudah kita baca dan sudah kita ketahui tentang kedudukannya adalah dhaif. Sebagian para ulama seperti Imam Ahmad dan yang lainnya dari kalangan ahlul hadis menyatakan tayamum satu kali tepukan untuk mengusap wajah dan tangan dan pergelangan tangan berdasarkan hadis riwayat Bukhari Muslim yang sahih yang sudah kita baca. Lah, dari dua pendapat ini tentunya kita tidak bebas memilih semau kita sesuai selera kita. Tentunya enggak seperti itu. Tetapi kita memilih yang paling kuat dasarnya, memilih yang paling kuat dasarnya dan meninggalkan yang lemah dasarnya, yaitu pendapat yang berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Apalagi kalau kita bandingkan di antara dua hadis tadi, kalau kita bandingkan di antara dua hadis tadi yang isinya bertentangan, yang diriwayatkan oleh Ad-Darqutni, yang diriwayatkan oleh Ad-Darqutni itu hadisnya adalah dhaif, lemah, sangat lemah, tidak boleh dipakai. Kemudian yang dari Ammar bin Yasir diriwayatkan oleh Bukhari Muslim sahih dan tidak diragukan kesahihannya. Kemudian yang diriwayatkan oleh Ad-Darqutni itu sebagian ulama menyatakan mauquf, ucapan sahabat. Kalaupun sahih ini ucapan sahabat. Yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim adalah marfu, datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu tentunya tidak ada pilihan yang lebih benar, yang lebih tepat kecuali dengan kita mengikuti yang berdasarkan hadis sahih yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan semua riwayat yang menjelaskan tentang tayamum dan menyebutkan tayamum itu dua kali tepukan untuk wajah
dan untuk kedua tangan sampai siku-siku, semuanya itu adalah imma mauqufah lam turfa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa imma dha'ifah la taqumu bi hujjah. Semuanya cuma ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah mauquf, datang dari sahabat, tidak datang dari Nabi. Kemungkinan kedua adalah semuanya lemah, tidak boleh dijadikan dalil. Oleh karena itu, Al-Imam Ibnu Abdul Bar, Al-Imam Ibnu Abdul Bar, ini imam besar dari mazhab Maliki. Beliau menyatakan al-adharul marfu'atu darbatun wahidatun wa ma ruya min darbataini fa kulluha muttaribatun. Ibnu Abdul Bar beliau menyatakan riwayat-riwayat yang marfu, yaitu yang datang dari Nabi, semuanya menjelaskan bahwa tayamum adalah dengan menepukkan tangan satu kali saja. Sedangkan yang diriwayatkan menepukkan tangan dua kali, semuanya adalah muttaribah, semuanya hadis yang goncang, hadis yang dhaif. Wa qala Abu Zur'an hadis Ibnu Umar haditsun batil. Dan Abu Zur'ah menyatakan tentang hadis yang diriwayatkan oleh Darqutni hadis Ibnu Umar yang menyebutkan tayamum dua kali tepukan untuk wajah, yang satu tepukan tangan sampai siku-siku, kata beliau haditsun batil. Ini perkataan Abu Zur'ah, hadis yang batil. Ibnu Qayyim rahimahullah beliau menyatakan lam yasih syai'un fid darbatain, tidak ada satupun riwayat sahih tentang tayamum menepukkan dua kali. Tidak ada satupun yang sahih, kata Ibnu Qayyim. Kemudian Syekh Al-Albani beliau menyatakan wa fi darbataini ahadits wahiyatun ma'lulatun. Hadis-hadis yang menjelaskan tayamum itu menepukkan tangan dua kali, semuanya adalah wahiyatun ma'lulatun, hadis yang lemah, wahiyatun lemah, ma'lulatun yang memiliki cacat. Yang memiliki cacat. Karena itu Al-Imam Bukhari di dalam kitab Sahih Bukhari, Al-Imam Bukhari di dalam kitab Sahih Bukhari, beliau membuat judul bab tayamum darbatun. Bab tayamum itu satu kali tepukan. Judul yang dibuat oleh Imam Bukhari di dalam Sahih Bukhari itu adalah fikihnya, pemahamannya Imam Bukhari. Imam Bukhari membuat judul at-tayammumu darbatun. Tayamum itu adalah satu kali tepukan. Demikian juga Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari juga menyatakan seperti itu. Karena itu Imam Ahmad beliau menyatakan inna tayammum ilal mirfaqain fa inna ma huwa syai'un zadahu min indih. Imam Ahmad menyatakan, orang yang berpendapat tayamum itu sampai siku-siku, itu adalah tambahan, sesuatu yang ditambahkan oleh orang yang berpendapat seperti itu. Artinya bukan dari hadis yang sahih. Itu adalah tambahan dari orang yang menyatakan seperti itu. Oleh karena itu as-sahih fi hadzal bab wal umdah haditsu Ammar. Karena itu yang benar dalam masalah ini, yang menjadi pegangan, itu adalah hadis Ammar bin Yasir yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim sebagaimana yang sudah kita bahas. Ya, demikian tentang masalah tayamum, ya. Jadi kalau kita urutkan dari awal, tayamum itu ketentuan tayamum yang pertama niat. Ini jelas, ya, merupakan rukun dari tayamum. Niat di dalam hati. Kemudian yang kedua membaca tasmiyah. Membaca bismillah sebagaimana dinyatakan oleh Imam Ahmad. Demikian juga oleh Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni. Ya. Jadi setelah niat, kemudian yang kedua membaca tasmiyah, membaca bismillah. Kemudian yang berikutnya menepukkan kedua telapak tangan ke tanah, satu kali tepukan. Kemudian ditiup jika diperlukan, ya, ditiup jika diperlukan atau jika berkehendak. Kalau tidak mengapa. Kemudian setelah itu mengusap wajah dengan kedua telapak tangan tadi. Kemudian yang berikutnya mengusap punggung telapak tangan yang kanan dengan perut telapak tangan yang kiri. Perut telapak tangan yang kanan mengusap punggung telapak tangan yang kiri sampai pergelangan tangan. Masing-masing diusap satu kali. Dengan demikian maka tayamum itu sempurna, tayamum itu sah.
Dari hadis yang sudah kita baca bahwa tayamum itu adalah menghilangkan hadas kecil juga menghilangkan hadas besar. Akan tetapi bagi orang yang bertayamum, bagi orang yang bertayamum untuk menghilangkan hadas besar seperti wanita yang haid atau wanita yang nifas, kemudian bertayamumnya itu adalah karena memang tidak mendapatkan air atau karena tidak mampu menggunakan air. Maka ketika dia mendapatkan air supaya mandi disyariatkan untuk mandi. Itu sebagaimana disebutkan di dalam beberapa hadis. Adapun kalau orang yang bertayamum untuk menghilangkan hadas kecil, maka tidaklah disyariatkan untuk mengqadha wudu dari wudu yang digantikan dengan tayamum. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya. Hadis berikutnya adalah hadis yang ke-144. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala kharaja rajulan fi safarin fahadaratis salatu wa laysa ma'ahuma ma'an fatayammama sa'idan tayyiban fasallaya thumma wajada al-ma'a fil waqti fa'ada ahaduma as-salata wal wudu' ولم يعد الآخر ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال للذي لم يعد أصبت السنة وأجزأتك صلاتك وقال للآخر لك الأجر مرتين رواه Abu Dawud dan Nasa'i. Dan dari Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridainya, berkata, ada dua orang keluar untuk bepergian. Maka tiba waktu sholat. Kedua orang itu dalam keadaan tidak membawa air. Kedua orang itu dalam keadaan tidak membawa air. Maka keduanya bertayamum dengan tanah yang suci. Kemudian keduanya sholat. Kemudian setelah selesai sholat, keduanya mendapatkan air pada waktu sholat tersebut. Maka salah satu dari keduanya mengulangi sholat dan wudu, dan yang satunya tidak mengulangi sholat. Kemudian keduanya datang menemui Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka menceritakan hal itu kepada Nabi. Maka Nabi bersabda kepada orang yang tidak mengulangi, engkau telah mencocoki sunnah, engkau mencocoki syariat, dan sholatmu sah. Dan Nabi bersabda kepada yang satunya, engkau mendapatkan pahala 2 kali. Hadis riwayat Abu Dawud dan Nasa'i. Dan dari Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridainya, berkata, ada 2 orang keluar untuk bepergian. Kemudian tiba waktu sholat dan keduanya dalam keadaan tidak membawa air. Maka keduanya bertayamum dengan tanah yang suci. Kemudian keduanya sholat. Kemudian keduanya mendapatkan air masih dalam waktu sholat tersebut. Maka salah satu dari keduanya mengulangi sholat dan wudu.
dan yang satunya tidak mengulangi. Kemudian keduanya datang menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka keduanya menceritakan hal itu kepada Nabi. Maka Nabi bersabda kepada orang yang tidak mengulangi, engkau telah mencocoki sunnah, mencocoki syariat, dan salat kamu sah. Dan Nabi bersabda kepada yang satunya, engkau mendapatkan pahala 2 kali. Hadis riwayat Abu Daud dan Nasai, dan hadis ini adalah sahih, disahihkan oleh para ulama, di antaranya disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani di dalam Sahih Abi Daud di nomor hadis 338. Di dalam Sahih Abi Daud nomor hadis 338. Disebutkan di dalam hadis ini, Abu Sa'id Al-Khudri, ada 2 orang keluar untuk safar, bepergian. Kemudian tiba waktu salat. Kedua orang tersebut tidak membawa air dan tidak mendapatkan air. Akhirnya keduanya untuk mengerjakan salat bertayamum terlebih dahulu untuk menggantikan wudu dengan tanah yang suci, kemudian salat. Begitu keduanya selesai salat tapi waktu salat belum habis. Keduanya sudah selesai salat dan masih di waktu salat tersebut. Waktu salat belum habis. Kemudian yang satu berijtihad untuk mengulangi salat dan wudu, yang satunya tidak. Kemudian keduanya setelah pulang menghadap Rasulullah dan menceritakan hal itu. Nabi menyatakan kepada yang tidak mengulangi, engkau mencocoki sunnah, mencocoki syariat, sesuai dengan syariat, dan salatmu sah. Kepada yang satunya Nabi mengatakan, kamu mendapatkan pahala 2 kali. Nah, kalau begitu yang benar yang mana? Yang mengulangi wudu dan salat karena masih mendapatkan waktu salat dikatakan sesuai dengan syariat dan salatnya sah. Yang mengulangi salatnya dikatakan mendapatkan pahala 2 kali. Yang tidak mengulangi salat dikatakan sesuai syariat dan salatnya sah. Yang mengulangi salat dikatakan mendapatkan pahala 2 kali. Mana yang benar? Dua-duanya benar? Yang benar yang satu salah. Satu benar, satu salah. Yang benar itu yang tidak mengulangi salat. Yang mengulangi salatnya salah. Tapi kenapa dikatakan mendapatkan pahala 2 kali? Karena dia berijtihad dalam keadaan tidak tahu, dan ijtihad salah dapat 1 pahala, salat yang pertama 1, saja berdua. Dan penjelasan lebih lanjut insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ya, bagaimana penjelasannya hadis tadi. Dan untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.